Bertemu lagi dengan saya di kuliah kita pengantar ekonomi mikro kuliah ke-9, struktur pasar dan penentuan keseimbangan perusahaan atau keseimbangan firma. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya serta dinyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk video kuliah kita selanjutnya. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti: pertama, jenis produk yang dihasilkan; kedua, banyaknya perusahaan dalam industri; ketiga, mudah tidaknya keluar masuk ke dalam industri; dan yang terakhir, peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya atau tidak terbatas. Ciri-ciri pokok dari pasar persaingan sempurna adalah jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Produk atau barang yang diperdagangkan serba sama atau homogen. Konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar. Tidak ada hambatan untuk keluar masuk bagi setiap penjual. Pemerintah tidak campur tangan dalam proses pembentukan harga. Penjual atau produsen hanya berperan sebagai price taker atau pemelihara harga. Sifat-sifat pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya banyak. Yang kedua, barang yang dijual sejenis. Yang ketiga, penjual bersifat pengambil harga atau price taker. Yang keempat, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Yang kelima, posisi tawar konsumen kuat. Yang keenam, sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Yang ketujuh, sensitif terhadap perubahan harga. Yang kedelapan, mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan tidak sempurna dibagi ke dalam pasar monopoli, oligopoli, duopoli, monopolistik, dan monopsoni. Pasar monopoli. Struktur pasar yang bertentangan dengan pasar persaingan sempurna adalah monopoli. Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual dan tidak ada produk substitusi yang mirip atau close to substitute. Dan terdapat hambatan masuk atau barriers to entry. Hambatan masuk ke pasar. Ciri-ciri pasar monopoli dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Yang kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk ke pasar. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli adalah memiliki bahan mentah strategis atau pengetahuan teknis produksi yang spesifik. Yang kedua, hak paten produk atau proses produksi. Yang ketiga, terdapat skala ekonomis. Yang keempat, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua etnis bentuk atau dua jenis bentuk pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh karena itu, sifat-sifat bentuk pasar ini mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan sifat persaingan sempurna. Secara umum, pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen penjual yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya atau differentiated product.
Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Produknya tidak homogen atau berbeda corak. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga. Masuk ke dalam industri pasar relatif mudah, dan persaingan promosi penjualan sangat aktif. Pasar duopoli dan oligopoli. Duopoli adalah keadaan di mana hanya ada dua perusahaan yang mampu menguasai pasar. Oleh karena itu, tidak setiap tindakan yang dilakukan oleh pengusaha adalah satu, akan mempengaruhi kebijakan pengusaha lainnya, baik dalam hal menentukan harga, kapasitas produk, kualitas produk, dan sebagainya. Pasar oligopoli sama saja dengan pasar duopoli. Hanya saja dalam pasar oligopoli jumlah perusahaan yang menguasai pasar lebih dari dua, tetapi tidak banyak. Karena oligos sama dengan sedikit. Sehingga tindakan dari pengusaha yang satu akan mempengaruhi kebijakan dari pengusaha lainnya. Firma atau perusahaan. Firma adalah satu bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, dan umumnya didirikan dengan akta otentik sebagai akta pendirian dan dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah proses di suatu tempat. Sehingga inti dari perusahaan ialah tempat melakukan proses sampai bisa langsung digunakan oleh manusia. Kelebihan badan usaha firma. Karena jumlah modal lebih besar dibandingkan dengan usaha perorangan, badan usaha firma lebih mudah untuk memperluas usahanya. Kedua, kemampuan manajemen badan usaha firma lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Yang ketiga, semua keputusannya diambil bersama-sama. Yang keempat, badan usaha firma tidak memerlukan akte, jadi pendiriannya relatif mudah. Kelemahan badan usaha firma. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis badan usaha firma menjadi bubar, sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu. Jika salah satu anggota membuat kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung oleh anggota yang lain. Permintaan dan hasil jualan. Di dalam menganalisis usaha, suatu perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua adalah hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu. Permintaan pasar dan perusahaan. Sifat dari pasar persaingan sempurna adalah setiap perusahaan adalah pengambil harga, yaitu suatu perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Beberapa banyak pun barang yang diproduksikan dan dijual oleh produsen, ia tidak akan dapat mengubah harga yang ditentukan di pasar. Karena jumlah yang diproduksikan itu hanya sebagian kecil dari jumlah yang diperjualbelikan di pasar. Syarat untuk memaksimumkan keuntungan. Yang pertama adalah membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Berikut ini adalah tabel dari jumlah produksi dan hasil penjualan. Di kolom pertama terdapat jumlah produksi dari 0 sampai dengan 10. Di kolom kedua adalah harga.
Di kolom ketiga adalah hasil penjualan total atau TR sama dengan P kali O. Di kolom keempat adalah hasil penjualan total rata-rata atau AR. Di kolom kelima ada hasil penjualan marginal atau MR. Data dalam kolom 1 seperti juga dalam tabel menggambarkan jumlah produksi yang dapat dicapai. Di kolom 2 menunjukkan tingkat harga barang yang diproduksi. Harga seunit tetap yaitu 150.000. Oleh karena produsen tersebut berada di pasar persaingan sempurna. Di kolom ketiga menunjukkan hasil penjualan total yang akan diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Data hasil penjualan total dalam kolom tersebut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. TR sama dengan P kali Q. Rumus tersebut didefinisikan sebagai berikut. TR sama dengan P dikali Q, di mana TR adalah jumlah hasil penjualan, P adalah tingkat harga, dan Q adalah jumlah produksi. Kolom keempat menunjukkan hasil penjualan rata-rata. Telah diterangkan bahwa dalam persaingan sempurna harga adalah tetap, walau berapapun jumlah produksi yang dilakukan. Oleh sebab itu, hasil penjualan rata-rata atau AR adalah sama dengan tingkat P atau price. Di kolom kelima menunjukkan hasil penjualan marginal, yaitu tambahan hasil penjualan yang disebabkan oleh pertambahan seunit barang yang dijual. Oleh karena harga adalah tetap, maka hasil penjualan marginal adalah sama dengan tingkat harga. Hasil penjualan total atau biaya total dan keuntungan. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk menentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Untuk menentukan keadaan tersebut, yang perlu dilakukan adalah pertama membandingkan hasil penjualan total pada setiap tingkat produksi. Yang kedua, menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Beberapa kritik terhadap pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga, biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Yang keempat, distribusi pendapatan tidak terlalu merata. Yang kelima, pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Kebaikan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kebaikan pasar persaingan sempurna yang pertama adalah menggunakan sumber daya secara efisien. Yang kedua, adanya kebebasan bertindak dan memilih. Kelemahan pasar persaingan sempurna yaitu tidak mendorong adanya inovasi. Ada kalanya menimbulkan ongkos sosial, membatasi pilihan konsumen. Ongkos produksi dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi sebagai akibat adanya trial and error dan persaingan. Efisiensi penggunaan sumber-sumber daya tidak selalu menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Apabila eksploitasi penggunaan input tidak dibatasi, bisa menimbulkan kerusakan pada sumber ekonomi. Motivasi pada hari ini, bermimpilah setinggi langit, sehingga jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. By Insinyur Soekarno.
Sampai di sini dulu kuliah kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe and stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia dan salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.